guys, balik lagi bersama gua di podcast obrolan mahasiswa. Kali ini kita membahas mengenai ruang lingkup mahasiswa. Kali ini kita bersama Ambon atau Petrus. Gimana kabarnya? Baik. Ya, Gimana lu, Tam? gue juga baik Baik, dalam ya. keadaan kondisi sehat. Bagus. Yang baik. Baik. Tapi yang nggak baik itu tugasnya. Benar banget. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup di mahasiswa. Nah, menurut lo nih, Bon, Ya. ruang lingkup itu kan sendiri adalah batasan. Ya. Nah, cara lu membagi batasan lu di mahasiswa ini atau di perkuliahan ini gimana? Mulai dari belajar, nongkrong, main sama temen, ke emak lu. Membagi waktu. Iya, membagi waktu. Jadi kalau gue bagi waktunya gampang sih, simpel sih. Karena kan semua sudah terjadwal ya. Sudah terjadwal. Misalnya kayak lagi kuliah. Lagi kuliah. Jadwalnya kuliah, gue kuliah. Nah, setelah kuliah udah bebas, baru gue nongkrong. Terus ada jamnya buat ngumpul keluarga, gue ngumpul keluarga. Kayak gitu sih mungkin. Jadi simpelnya lu bisa membagi waktu lu antara kuliah sama teman-teman lu. Iya. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di ruang lingkup ini kan muncul banyak ya. Banyak dan juga kita bisa lihat nih kalau ruang lingkup ini sangat-sangat sensitif nih. Iya. Sensitifnya itu karena apa? Karena kalau kita nggak bisa ngebagi, kita bakalan hancur nih di perkuliahan. Betul. Kan banyak nih yang terjadi nih. Di perkuliahan itu nggak ada support system. Ya. Atau bisa dibilang teman-teman lu tuh nggak ada. Ya. Itu banyak dari mereka kan milih keluar dari kuliah. Ya. Nah, menurut lu nih, di Undira sendiri, support sistemnya itu gimana nih? Support sistemnya tidak ada, harus dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Karena kalau kita malas, sudah teman-teman kita pun ikut malas. Semuanya ikut malas. Ya, betul. Karena semua tergantung dari kita sendiri. Terus gimana nih, Bon? Kalau misalnya nih temen-temen lu nih ninggalin lu, terus lu nggak ada ruang lingkup sama sekali di perkuliahan lu. Kalau secara logisnya kan pasti bakal menghambat kita kan? Pasti menghambat kita. Tapi sebisa mungkin gue berusaha supaya itu nggak jadi penghambat. Gue cari jalan keluarnya sendiri. Lu cari jalan keluar lu sendiri dengan cara gimana? Cari kesibukan sendiri. Cari kesibukan sendiri. Oke, itu bisa masuk akal sih. Jadi dengan cara lu sibukan sendiri, lu bisa bertahan di kuliahan lu. Betul. Karena suatu alasan. Betul kan? Betul. Iya. Betul. Terus gimana nih, Bon? Menurut lu, Bon? Di kuliahan sekarang ini kan kita udah lewatin nih dari semester 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang 6. Nah, itu gimana, Bon, menurut lu, Bon? Banyak pasang surutnya. Pasang surut. Lebih ke surut mulu ya. Lebih ke surut. Pasangnya dikit, coy. Pasangnya dikit. Nah, kalau surutnya kayak apa nih? Contohnya tugas terlalu numpuk, masalah-masalah internal, eksternal kampus yang mengganggu keseharian kita, itu salah satunya lah. Surut-surutnya kehidupan Undira lah. Tugas sekarang udah masih numpuk. Setiap semester bertahap kan? Bertahap. Apalagi semester sekarang nih kan. Tugas juga paling banyak di semester 6. Kita nggak tahu nih semester 7 gimana. Iya. Belum lagi nyusun skripsi. Ya, itu apalagi ya. Jadi kita di sini juga perlu banget yang namanya support system sih. Kalau nggak dari kita sendiri, siapa lagi? Masa mau harap doyong? Kan nggak bisa. Bukan maksudnya gitu ya. Tapi kan kita masing-masing nggak bisa ya. Lu nggak cukup aja gitu. Iya sama. Masih berteman. Masih nggak bisa. Iya. Oke, lanjut. Itu udah mengancam nih dari ruang lingkup nih. Nah, jauh. Untuk ekonomi aman kan, Bon? Ekonomi aman. Pemasukan pengeluaran aman. Nah, sekarang kita pindah ke Grandville, ya. Beda sama di Tanjung Duren. Kalau di Grandville itu kita susah nih cari makan. Betul, cari makan susah. Nggak kayak di Tanjung Duren. Betul. Tanjung Duren dikit-dikit keluar ada makanan, ada padang, bakso, ayam. Grandville nggak ada. Grandville susah. Jauh. Nah, itu jelas ngurus duit kita kan? Betul. Lu ada sistem buat lu jajanin gitu kayak misalnya teman-teman lu tuh di kampus nih. Palak. Bukan palak sih, kayak bro, gue nebeng dulu nih duit lu nih. Ini tuh. Sepertinya
bukan jajan berat, lebih ke ya namanya anak muda ya, Anak rokok, muda. mungkin rokok. Kita Rokok. sering berbagi lah rokok lah. Berbagi. Iya. Berarti support ya dari situ. Support ya. Udah kelihatan ya. Iya, iya. Mungkin kalau solidaritas kita solid lah. Solid. Tapi yang Lari banget nih. oke, solid dah pokoknya ya. Terus gimana lagi Bon, kalau misalnya lu kagak solid nih, teman-teman lu nih, terus juga melenceng sama ruang lingkup lu sendiri nih, kan lu pasti punya target lu sendiri nih. Iya. Kalau misalnya permasalahan itu dari temen lu dan itu menghambat perkuliahan lu, itu gimana? Antara tarik diri atau enggak jauhin orangnya sih, karena kan bisa jadi dampak negatif ke diri kita sendiri nantinya. Tarik diri. Hmm. Jadi kayak lu ngebatasin gitu. Iya, ngebatasin antara dia dan guanya gitu. Nah, berarti selama ini lu aman-aman aja kan? Sejauh ini aman lah. Sejauh ini aman. Aman. Teman-temannya juga enak. Temen yang berkesan buat Teman yang berkesan, semuanya berkesan lah. semuanya berkesan. Iya, masing-masing punya ini apa sih, nilainya sendiri, Value-nya sendiri lah. buat Jadi lu gitu. iyalah, semuanya berkesan. Oke. Bagus sih. Emang di kuliah itu penting banget ya Bon ya. Untuk temen, kalau enggak kita nggak bakal bisa survive sampai sekarang. Iya. Contoh, gue punya apa ya, dibilang saudara bukan lah. Jadi namanya Axel. Dia tuh semester 1. Karena dia tidak kuat dengan ruang lingkupnya, karena mungkin dia nggak punya temen lah. Iya. Kesepian, jadi dia cabut gitu. Nah, itu salah satu contohnya lah. Iya tuh, bahaya banget tuh sama si Axel juga. Dia jago main gitar ya Bon ya. Jago main gitar Jago sama main gitar. lato-lato. Apalagi gimana Bon kabarnya? Nembangin layangan. Apa? Iya, nembangin layangan. Jago juga si Axel. jago. Nah, itu kan sayang banget talentnya. Sayang banget. Kalau nggak ada ruang lingkup kayak Iya. support system yang baik kan, jadi talentanya sia-sia. Emang ampun doang nih, Petrus doang yang tahu talenta Axel, makanya harus dirangkul gitu ya. Iya, betul. Walaupun dia beda kuliah sama kita nih, Nah, si Axel itu dia tetap support lu kan Bon di perkuliahan lu. support kan, apalagi dia katanya juga sering main kan. sering main. Iya, jadi ya itulah pentingnya support system, atau enggak kita punya ruang lingkup sendiri gitu. Betul. di perkuliahan, kalau enggak bakalan hancur gitu. Betul. Nah, ruang lingkup itu kan juga bermacam-macam Bon. Kalau menurut lu nih, ruang lingkup yang bisa membangun motivasi lu dalam perkuliahan di semester 6 ini kayak gimana? Mati lagi di gue. Kayaknya gua perinci dah. Kayak misalnya nih, lu punya target nih, pokoknya kelarin nih tugas yang diberi oleh dosen-dosen semester 6. Kayak lu harus ngelarin tepat waktu juga nih. Lu punya ruang lingkup atau batasan kayak gua ngebatasin dulu dah pertemanan gua, atau enggak nongkrong gua dulu nih buat ngefokusin dari tugas itu. Nah, kayak lu tuh, pandangan lu itu baik apa enggak kayak gitu? Baik ya. Baik. Karena kan ini konteksnya kan kuliah ya. Kalau misalnya kita punya tugas, kita punya tanggung jawab buat ngerjain tugasnya. Jadi nggak salah lah buat ngebatasin mungkin jam main sama teman-teman. Jam main ya. Iya, jadi nggak salah nih. Sebentar lah, pokoknya lu ada waktu buat ngerjain tugas ya. Kalau enggak, sayang banget guys, sudah semester 6 kan. Banyak kok teman-teman kita yang putus di jalan ya, karena satu dua hal karena itu. Karena penting banget berarti ya Bun. Iya. Topik kita ini emang the best. Makanya nih, lanjutkan loh. Karena kita sendiri juga manusia biasa. Iya. Yang butuh manusia lainnya untuk merangkul. Betul, kita makhluk sosial. Makanya kita pilih IPS. Pengetahuan sosial. Nah, masuknya ke komunikasi. Karena komunikasi itu memiliki ilmu sosial yang tinggi. Kalau enggak, kita nggak bisa sampai sekarang. Dengan komunikasi kita bisa merangkul semua orang. Iya. Terus juga kita memiliki ruang lingkup. Cakep banget. Udah berapa menit? Coba dicek dulu. Di football gimana Bro? Di football? Udah nggak main? Udah nggak main. Kalau FIFA masih main. Nah di game nih. Di game nih. Lu paling jago kan di FIFA nih. Iya. Menurut lu nih, dalam game FIFA sama Mobile Legend, pengetahuan lu nih, itu lebih banyak yang mana? FIFA. Kenapa? Karena gue lebih suka gamenya, terus gue lebih sering main gamenya.
mengasah otak gak itu? Iya, mengasah otak juga sih. Mengasah otak kan. Memang strategis ya. Iya, Masuk iya. kayak tiki taka gitu ya Mon ya. Nah, Ruang lingkup. ini gue balikin gimana ya? Gampang, ruang lingkup ya. Nah, Jadi ruang lingkup tuh nggak cuma di lingkungan mahasiswa doang. oh, Ada iya, juga di lingkungan game. lingkungan game. Iya. Contohnya misalnya Mobile Legend. Mobile Legend tuh lingkungan komunitasnya tuh terlalu apa ya? Kalau kita tahu tuh toxic, terlalu kasar lah istilahnya kalau menggunakan bahasa kasar. Oh, Nah, gitu. beda halnya sama FIFA. FIFA tuh komunitasnya lebih tenang lah, lebih tenang. nggak terlalu kasar, lebih sabar gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau FIFA komennya itu jarang apa ada sih? Komennya? Iya, kayak kan sebenarnya Mobile Legends live check tuh. Kayak lu kalah nih, lu dibacotin. Iya, enggak. Kalau di FIFA enggak ada kan? Enggak ada. Paling emoticon doang kan? Iya, Emot doang kan. Berarti ruang lingkup nggak cuma di perkuliahan aja kan? Betul. Tapi di dunia game juga ada. Ada. Karena itu tadi pentingnya ruang lingkup. Iya. Karena kalau kita nggak punya ruang lingkup, kita sendiri yang bingung mau pilih yang mana. Betul. Contohnya, doyok. Enggak ya? Bercanda ya? Bercanda ya? Teman-teman semuanya, jadi itu tadi adalah podcast kita. Podcast mengenai tiba-tiba podcast mengenai ruang lingkup yang terjadi di mahasiswa. Iya. Jadi intinya ruang lingkup itu penting bagi kita, dan juga ruang lingkup itu juga nggak cuma di perkuliahan aja, tapi di dunia game juga ada. Karena kita semua ini adalah makhluk sosial. Oke, terima kasih Petrus. Terima kasih juga Bu Bintang. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke. Terima kasih. Dadah.